Halo guys, welcome to Poris. Podcastnya Kritik Genzi. Halo semuanya, sebelum kita mulai, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kali ini ingin perkenalan dulu dari saya sebagai host Muhammad Habizun Amin, kerap dipanggil Pijun, dan teman-teman yang telah hadir di sini boleh perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatia Zara, biasa dipanggil Fatia. Hai guys, kenalin nama aku Novita Paulina Banjarahor, biasa dipanggil Paulina. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Clara Bella, biasa dipanggil Clara. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dea Persti Maharani, biasa dipanggil Dea. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siva Yusriarli, biasa dipanggil Siva. Halo semuanya yang telah hadir di sini. Nah, Halo. jadi di podcast ini kita tuh akan membahas tentang tanggapan, kritik, dan juga saran yang dimana tentang petani dari sudut pandang anak-anak muda nih guys. Nah, petani itu merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar di Indonesia. Potensi pertanian Indonesia sangat tinggi. Salah satunya disebabkan oleh wilayah Indonesia yang memiliki daratan sepertiga dari luas keseluruhan yang dilewati oleh barisan pegunungan dunia. Nah, maka dari itu kita harus banget nih guys regenerasi para petani di masa depan dengan adanya anak-anak muda yang akan memperlanjutkan di sektor pertanian di Indonesia ini guys. Nah, dari sini juga kita bakal ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda yang ada di sini tentang pertanian Indonesia. Apalagi kabar ya, Kementan keluarkan peraturan gaji 10 juta untuk para milenial yang ingin menjadi petani nih. Nah, sebelum kita masuk ke topik pertama kita, aku mau nanya dulu nih guys. Apa tuh? Kalian sibuk ngapain sih sekarang? Kalau dari aku sih sekarang lagi jadi mahasiswa kura-kura ya. Kura-kura. Kura apaan tuh? Kuliah rapat. Emang Kak Fatia lagi ikut Sibuk kepanitiaan apa banget. sih? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Betul banget dong. Jadi akhir-akhir ini tuh aku lagi ikut kegiatan pematik. Jadi pematik itu pengabdian masyarakat administrasi publik guys. Pematik tuh ngapain aja sih? Ya pokoknya kayak pengabdian gitu deh Pijun. Kayak seru. Oke, kalau Paul gimana? Kalau aku sendiri sih akhir-akhir ini sebenarnya pengennya sih jadi kupu-kupu ya guys. Cuman kemarin tuh sempat daftar jadi panitia inaugurasi, jadi sekarang jadi kura-kura. Kalau aku kebalikan dari mereka berdua, aku jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Kalau aku juga sama kayak Clara, kupu-kupu kuliah pulang. Kalau aku sendiri itu satu kepanitiaan sama Paul. Kayaknya yang kita undang kali ini banyak banget kegiatannya ya. Memang orang-orang sibuk sih dari muka-mukanya ini. Semangat ya buat kalian. Pijun kesibukannya ngapain sih sekarang? Kalau sekarang sih sibuk tidur ya. Soalnya jarang tidur kemarin-kemarin. Jadi bisa tidurnya baru sekarang doang. Ya mungkin kita bakal masuk aja ke topik yang akan kita bawa. Nah, berdasarkan data yang aku sendiri baca ya dari BPS, jumlah petani milenial 2 sampai 36 tahun di Indonesia jumlahnya hanyalah 6 jutaan nih guys. Orang-orangnya berarti hanya 21,93% dari petani. Data ini juga menunjukkan bahwa mayoritas didominasi oleh mayoritas berumur di atas 40 tahunan nih guys. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa minat generasi muda di Indonesia masih tergolong rendah. Nah, menurut kalian ini apa sih penyebab generasi muda enggan untuk berminat di sektor pertanian? Oke, jadi aku mau jawab. Kalau menurut aku sih kenapa sih nggak ada yang berminat jadi sektor pertanian? Jadi itu tuh dari persepsi generasi mudanya nih. Jadi
generasi muda itu banyak banget yang mikir kalau misalkan profesi petani itu pekerjaan yang tidak bergengsi dan juga pekerjaan yang tidak menjanjikan di masa depan gitu. Jadi di masyarakat juga mempunyai stigma kalau misalkan mereka tuh memandang kalau misalkan dari si petani ini tuh bukan pekerjaan yang menjanjikan juga. Jadi si generasi muda juga pengen mereka tuh lebih terjun ke dunia yang lebih menjanjikan seperti BUMN, swasta gitu. Padahal kalau aku punya lahan banyak sih, kayak jadi petani nguntungin banget sih kayaknya. Nah, saya juga masih ada data nih ya. Jadi disebutkan 10 tahun terakhir Indonesia mengalami impor beras pada tahun 2023 sebanyak 3,1 ton. Yang tahun sebelumnya itu tidak mencapai 5.000 ton nih guys. Nah, impor tersebut mengalami kelonjakan sebanyak 6 kali lipat. Menurut kalian tuh kenapa Indonesia sebagai negara agraris tapi malah impor berasnya meningkat? Kenapa sih? Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara agraris. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau negara agraris itu apa? Negara agraris itu yang ini nggak sih? Yang subur, yang punya Iya, luas iya, luas. terus rata-rata masyarakatnya tuh kerjanya sebagai petani. Betul banget teman-teman. Nah, negara agraris adalah negara yang lahannya itu luas dan subur. Tapi Indonesia ini masih impor. Itu didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor tingginya konsumsi beras di Indonesia. Seperti yang kita tahu di Indonesia ini ada istilah kalau belum makan nasi berarti belum makan, benar gak sih? Wah, betul banget sih itu, sumpah betul banget. Nah, dari istilah itu aja udah menggambarkan kalau di Indonesia nih tingkat konsumsi berasnya sangat tinggi, sedangkan tidak bisa dipenuhi selalu para produksi dalam negeri. Atau bisa disebutkan tingkat produksi yang rendah namun kebutuhannya sangat tinggi. Lalu faktor kedua adalah harga beras yang sangat tinggi. Di Indonesia nih harga berasnya tinggi banget, tapi kualitasnya masih dibilang biasa-biasa saja. Sedangkan kalau kita impor, harga beras yang rendah sedangkan kualitas yang sangat tinggi. Yang terakhir adalah produktivitas yang sangat rendah. Di negara-negara yang kita impor sudah menggunakan mesin dan panennya 5 kali setahun, sedangkan kalau di Indonesia masih menggunakan cara-cara tradisional dan masih menggunakan seperti dijemur sangat lama, lalu panennya juga hanya 2 kali 1 tahun kayak gitu. Berarti masih banyak faktor lain ya yang mendorong kenapa Indonesia itu lebih banyak impor berasnya daripada ekspor ya. Tapi beberapa waktu lalu tuh dihebohkan sama ini gak sih dari postingan dari Instagram Kolektif, kalau nggak salah di mana postingan tersebut tuh Kementerian Pertanian menawarkan gaji 10 juta per bulan bagi Gen Z yang ingin menjadi petani. Terus tanggapan kalian tuh gimana tuh dengan postingan itu? Terus kalian tuh tertarik gak sih dengan kebijakan itu? Nah, tapi aku di sini kalian juga ngeliat nggak sih postingan tersebut kayak di Instagram di akunnya Kolektif? Aku lihat. Ramai Ya kan? banget kan? Iya. Nah, di situ tuh aku kan kayak ngeliat, wah gila ini keren banget. Ternyata pemerintah tuh punya terpikirkan gitu buat bikin kebijakan kayak gini. Awalnya tuh aku kayak sempet terpikirkan ya, apa aku jadi petani aja ya? Karena itu gaji 10 juta tuh lumayan banget gak sih guys? Parah banget tuh. Kalau misalnya kerja di sektor swasta ataupun pemerintahan juga belum tentu nggak sih dapat gaji sebesar itu. Jadi kalau tanggapan aku sih awalnya tuh aku sempat tertarik ya, cuman balik lagi karena aku nggak punya basic skill di bidang pertanian. Jadi kayaknya masih harus dipikir-pikir dulu sih. Emang kenapa? Lo nggak mau panas ya jadi petani ya? Balik lagi ke yang tadi aku udah bilang, aku tuh nggak punya basic skill di bidang pertanian, jadi kayak harus dipikir-pikir lagi. Oke, iya sih ya. Kalau emang gak ada basicnya sih bakalan susah. Terus mungkin kalian sebagai Gen Z ini mungkin kayak relate ya. Jadi kayak apa sih tantangan tuh buat para Gen Z ini enggan gitu loh untuk menjadi petani? Oke, mungkin di sini ada beberapa banyak tantangan besar ya yang buat Gen Z itu memilihlah
kalau mau masuk ke sektor pertanian ini? Nah, yang pertama itu karena ada soal persepsi negatif tentang petani. Jadi jujur masih banyak yang mikir kalau kerja jadi petani itu dianggap kurang menarik, terus juga resikonya itu tinggi, terus juga tradisional dan jauh dari kata modern. Nah, hal ini bikin anak-anak muda itu jadi kurang terlalu melihat pada dunia pertanian. Terus juga yang kedua itu karena resiko finansial. Nah, resiko finansial ini banyak yang mikir kalau jadi petani itu pendapatannya itu kurang pasti kan. Terus juga resikonya tinggi, terus juga kurang stabil lah. Terus jadi mereka tuh akhirnya memilih untuk bekerja di sektor yang lain yang mungkin kelihatannya tuh lebih menjanjikan secara finansial. Terus yang ketiga itu karena ada gaya hidup yang urban. Nah, Gen Z itu kan kebanyakan memilih untuk hidup di lingkungan yang perkotaan yang lebih maju lah karena dari aspek kenyamanannya dan teknologi modern. Terus juga kan kalau di kehidupan pedesaan itu selalu masih berkaitan dengan pertanian yang mungkin itu kurang cocok sama kehidupan mereka yang serba digital dan kreatif untuk sekarang. Itu sih tantangannya. Jadi memang banyak faktor juga ya, sama faktor wilayah juga. Kan gak mungkin ya anak-anak muda yang di kota tuh nanam padi menanam di mana Iya, gitu ya. benar banget. Lahannya juga kan susah ya. Betul. Nah terus juga kalian tuh eh, gimana ya, merasa nggak sih kalau petani itu pekerjaannya tuh yang keras dan juga kurang bergengsi dan kayak kurang menjanjikan aja gitu loh dalam sektor finansial. Menurut kalian gimana tuh? Kalau menurut aku ya, pasti persepsi orang itu beda-beda ya tentang profesi sebagai petani. Ada sih yang nganggap kalau petani itu emang pekerjaan yang keras, tapi balik lagi, sebenarnya itu tuh merupakan kerja keras dari mereka loh. Jadi buat apa sih gengsi? Iya, Gitu kan. Nah, kalau misalkannya soal finansial, emang sih masih banyak banget petani yang secara finansial tuh kurang banget. Nah, kita tuh bisa ada inovasi loh melalui perkembangan teknologi ini. Jadi mereka tuh pemasarannya nggak cuma secara offline aja, bisa secara online di e-commerce. Nah, kalau soal gengsi, balik lagi nih, petani kan nggak pernah diundang ke acara red carpet ya atau semacamnya. Nah, tapi mereka itu menghasilkan bahan pangan kita setiap hari. Jadi mereka tuh seharusnya nggak gengsi dengan pekerjaan sebagai petani. Ya sih, misalkan semua orang memiliki gengsi yang tinggi, kayaknya kita nggak bakal Nggak bisa makan makan nasi ya. nggak sih? Nggak bakal ada padi juga. Nah, ngomongin petani sama generasi muda, kalian ini mau nggak sih jadi petani? Dengan tadinya kayak bakal dijanjikan 10 juta. Didoakan saja semoga inovasi itu terpenuhi, terjalankan. Jadi semoga di masa depan saya mau sih kalau itu. Boleh? Kalau saya untuk tertarik di sektor pertanian sih kurang ya, karena saya sendiri nggak punya basic skill. Nah, kalau kita mau ngasilin hasil panen yang bagus itu pasti harus punya keahliannya ya. Jadi mungkin saya lebih memilih untuk menanam pribadi seperti tanaman hidroponik. Bagus ya. Kalau kalian nih ada nggak sih harapan dan juga inovasi kalian sebagai Gen Z untuk masa depan ketahanan pangan yang ada di Indonesia ini? Untuk harapan dan inovasinya yaitu untuk menciptakan sistem ketahanan pangan tuh lebih adil, terus berkelanjutan, inklusif dan inovatif di Indonesia. Terus juga dapat melihat pemerintah dan masyarakat itu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi pangan lokal dengan tetap menjaga lingkungan. Terus juga ingin membangun kolaborasi di masyarakat, khususnya di anak-anak muda itu untuk membantu gerakan komisi produksi pangan lokal dan meminimalkan ketergantungan terhadap impor. Itu sih harapan dan inovasi. Oke, kalau misalkan harapan kalian untuk pertanian di Indonesia di masa depan tuh gimana deh? Coba Paul gimana? Kalau dari aku sendiri ya, harapan aku semoga kebijakan pemerintah tentang gaji 10 juta itu bisa terrealisasikan dengan baik, supaya bisa menarik minat generasi muda nih ke depannya untuk membantu regenerasi pertanian juga kan.
supaya pertanian di Indonesia juga bisa semakin berkembang dan semakin maju. Oke. Jadi kalau harapan aku semoga pertanian di Indonesia semakin jaya dan juga semoga generasi muda makin banyak yang tertarik ke dunia sektor pertanian gitu. Supaya di bidang petani itu nggak ada yang kekurangan tenaga kerja dan tidak kekurangan ketahanan pangan gitu. Oke, mungkin segitu saja podcast dari kami. Terima kasih yang telah hadir. Dan saya Muhammad Habizun Amin pamit undur diri. Salam Floris. Podcastnya Kritik Gen Z.